إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia dan tempat yang agung ini. Semoga duduknya kita di majelis ini menjadi salah satu di antara amal kebajikan yang akan menjadi pemberat timbangan kita kelak pada hari kiamat. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kajian kita dalam mempelajari 8 pilar penting dalam agama Islam. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, pilar yang kedua, yaitu tentang keagungan agama Islam. Terkait dengan pilar yang kedua ini, yaitu tentang keagungan agama Islam, ada beberapa poin penting yang perlu untuk kita pelajari bersama. Poin yang pertama adalah tentang bahwa Islam itu merupakan agama yang sempurna. Satu-satunya agama yang sempurna adalah Islam. Poin yang kedua dari pilar yang kedua adalah bahwa Islam itu merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah bahwa semua agama selain Islam adalah agama yang batil, agama yang keliru, agama yang tidak benar. Kemudian yang keempat adalah perkara yang baru bukanlah merupakan bagian dari agama Islam. Kemudian poin yang kelima, dan itu merupakan poin yang terakhir pada pilar yang kedua, adalah bahwa nikmat yang besar yang diperoleh oleh seorang hamba adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, dan terbebas dari perkara-perkara yang baru dalam syariat Islam. Nah, pada pertemuan yang kemarin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari 5 poin yang ada pada pilar kedua, kita telah membahas poin yang pertama, yaitu bahwa Islam itu merupakan satu-satunya agama yang sempurna. Tidak ada satupun agama yang sempurna selain agama Islam. Kemarin kita telah sebutkan bahwa Islam itu definisinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu secara definisi istilah memiliki 3 perangkat. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Seseorang itu pasrah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dengan segala macam bentuk peribadatan. Kita menunjukkan semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah walinqiyadu lahu bitta'ah, adalah tunduk
patuh dengan segala macam bentuk perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Berlepas diri dari dua hal. Yang pertama dari perbuatan kesyirikan, dan yang kedua dari pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari dua hal ini. Ini adalah Islam. Islam dengan definisi ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan definisi yang barusan kita sebutkan, mencakup seluruh agama para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam alaihi salatu wasalam, disusul dengan Nabi Nuh, kemudian Nabi Idris, sampai dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah agamanya Islam. Nah, kalau kita berpegang pada kaidah bahwa Islam itu satu-satunya agama yang sempurna, maka semua agama para nabi adalah agama yang sempurna. Semua agama nabi sebelum diubah-ubah. Karena agama Nasrani yang sekarang bukanlah agama Nasrani yang pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Agama Yahudi yang ada sekarang bukanlah agama yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Semua itu sudah melalui proses perubahan yang dilakukan oleh para penganut agama masing-masing, tokoh agama masing-masing. Bila sudah diubah, demikian dengan agama yang agama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan sebelumnya, yaitu agama Nabi Adam, juga agama yang sempurna. Agama Nabi Ibrahim juga merupakan agama yang sempurna. Semuanya adalah agama yang sempurna. Nah, lantas kenapa Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum? Pada hari ini aku sempurnakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, pada pertemuan yang sebelumnya, atau sudah saya bahas atau belum saya lupa, pada pertemuan yang sebelumnya atau mungkin barangkali belum saya bahas, bahwa yang dimaksud dengan agama pada hari ini aku sempurnakan agama baik. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan agama pada ayat ini dipersiskan oleh para ulama. Sebagian para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan agama adalah haji. Jadi tatkala Allah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yang dimaksud dengan agama adalah ibadah haji. Telah aku sempurnakan ibadah haji bagi kalian. Apa maksud disempurnakannya ibadah haji? Yang dimaksud dengan disempurnakannya ibadah haji adalah Allah menjadikan ibadah haji pada hari itu haji wada, karena tahun sebelumnya ada haji yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, dan sebelumnya umrah Hudaybiyah, umratul qadha dan yang lain sebagainya. Nah, haji wada adalah haji murni, yang dimana pada haji tersebut tidak ada seorang musyrik pun setelah itu yang melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Jadi dimurnikan ibadah haji dan umrah untuk kaum muslimin. Ini adalah makna yang pertama, makna agama yang pertama. Yang kedua, penafsiran yang kedua adalah yang dimaksud dengan din, dengan agama adalah al-faraid, adalah perkara-perkara yang wajib. Jadi makna al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Yang dimaksud dengan agama menurut pendapat yang kedua adalah perkara-perkara yang
wajib. Perkara-perkara yang wajib. Baik, penafsiran yang ketiga, yang dimaksud dengan agama adalah syariat Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yang dimaksud syariat Islam. Berarti ada berapa penafsiran, Pak? Ada 3 penafsiran. Nah, mana di antara 3 penafsiran ini yang paling benar? Jawabannya, perlu kita ketahui bahwa setelah ayat ini turun, masih ada ayat yang belum turun. Jelas ya Pak ya? Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bukan ayat yang paling terakhir, tapi di antara ayat-ayat terakhir yang turun. Gitu ya, di antara ayat-ayat terakhir yang turun. Apakah ada ayat setelah itu yang turun? Ada. Apakah ada hadis Nabi SAW setelah itu yang muncul? Ada. Berarti kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir ya Pak ya, yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan din pada ayat ini adalah ibadah haji, yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tentunya para ulama mereka berselisih pendapat, dan semua pendapat ini pendapatnya Ahlus Sunnah. Pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa untuk dirujuk referensinya dalam tafsir At-Tabari. Jadi kenapa para ulama kita kok saling berselisih tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum? Kenapa enggak mereka semua sepakat mengatakan bahwa din ini adalah syariat Islam? Syariat Islam telah sempurna, dalilnya dengan ayat ini. Mereka mengatakan bahwa setelah ayat ini masih ada ayat yang turun. Contohnya adalah ayat tentang warisan. Jadi ayat yang terakhir dari surat An-Nisa yang berkaitan dengan warisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka sampai akhir ayat. Ini ayat yang berkaitan dengan warisan, membagi harta peninggalan dengan sistem warisan yang telah Allah tetapkan. Hukumnya apa Pak? Wajib. Berarti ada perkara yang wajib yang belum turun saat ayat tersebut turun atau tidak? Ada. Berarti para ulama kita dengan pemahaman yang begitu kompleks, bukan hanya satu ayat saja mereka perhatikan, tapi begitu banyak pembahasan yang mereka perhatikan, mulai dari ayat ini kapan turunnya, pembahasannya apa, dan yang lain sebagainya, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum yang dimaksud adalah apa? Adalah ibadah haji, menurut pendapat sebagian para ulama. Taib, kalau memang demikian Ustadz, berarti nggak ada dalil bahwa Islam itu agama sempurna. Kan dalilnya yang sering kita dengar al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti kalau kita maknai din adalah ibadah haji, nggak ada dong dalil bahwa Al-Quran itu atau syariat Islam itu sempurna. Jawabannya ada, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah mengatakan dan telah sempurna firman-firman Tuhanmu sidqan, dalam bingkaian kejujuran, wa adlan, dan bingkai keadilan, gitu ya. Jadi ini menjadi dalil bahwa syariat Islam itu syariat yang sempurna. Nah, syariat para nabi juga sempurna, tapi kesempurnaan itu sesuai dengan agenda ibadah masing-masing para nabi. Wa ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan kami jadikan bagi tiap-tiap kalian itu syariat dan metode dalam mengerjakan ibadah. Yang kemarin kita sebutkan rata ibadah itu sama, tapi perinciannya memiliki sedikit perbedaan. Nah, itu poin pertama, bahwa satu-satunya agama itu adalah agama Islam. Poin yang kedua dari pilar yang kedua adalah Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu
lakumul Islam dinan, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang diridhoi oleh Allah itu Islam, menunjukkan bahwa selain Islam tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan kunci atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan syariat Islam. Itu adalah satu-satunya kunci. Tidak ada kunci lain untuk mendapatkan Allah kecuali melalui jalur Islam. Kalau Islam dan aku ridho Islam itu sebagai agama bagi kalian semuanya, untuk supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah, maka kita harus beragama dengan agama Islam. Dan ada satu faedah menarik, Pak. Kalau Allah mengatakan waditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam itu sebagai agama, ada dua faedah menarik dari ayat ini. Faedah yang pertama adalah tatkala Allah menyebutkan lafaz ridho Islam sebagai agama, maka keridhaan Allah tidak akan diberikan kepada kita kecuali apabila kita ridho Islam sebagai agama. Kalau kita ridho Islam sebagai agama kita, sebagai jalan hidup kita, sebagai jalur kita dalam menapaki kehidupan dunia, maka disitulah keridhaan Allah akan datang kepada kita. Adapun kalau zahirnya kita Muslim, tapi syariat Islam kita benci, tidak kita ridhoi sebagai jalan beragama kita, maka disitulah letak murka dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu di antara kunci seseorang itu bisa mendapatkan nikmatnya keimanan adalah tatkala dia ridho terhadap agama Islam. Kalau dia ridho terhadap agama Islam, berarti dia ridho terhadap Rabb dalam Islam. Kalau dia ridho Islam sebagai agama, maka dia ridho kepada Nabi yang membawa agama Islam. Kalau dia ridho terhadap agama Islam, berarti dia ridho terhadap semua syariat yang ada di dalam agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman," akan merasakan nikmatnya keimanan. Iman itu nikmat atau tidak, Pak? Siapa yang pernah merasakan nikmatnya keimanan, Pak? Siapa di antara kita yang merasakan nikmatnya keimanan? Apa bentuk nikmatnya keimanan? Nikmatnya keimanan itu apakah goyang-goyang, namanya lompat-lompat, ya, kesyukuran dengan teriak-teriak, atau justru nikmatnya keimanan itu dengan hati yang bergetar menangis? Itulah nikmat keimanan. Nikmat keimanan itu adalah tatkala seseorang merasa takut, merasa khawatir dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketenangan. Jadi kenikmatan dalam iman itu adalah seseorang merasa takut, merasa khawatir, merasa bergetar hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu adalah apabila disebutkan Allah, ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, surga Allah, neraka Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, keimanan mereka, keyakinan mereka tentang adanya surga, adanya neraka, adanya para malaikat yang mencegah dari kiri, adanya timbangan pada hari kiamat, adanya sirat, dan yang lain sebagainya, semuanya akan bertambah kuat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, ditambah dengan keimanan yang kuat. Itu adalah kenikmatan. Makanya, Pak, yang dimaksud dengan kenikmatan dalam iman itu bukan kenikmatan dalam fasilitas hidup,
bukan kenikmatan dalam fasilitas hidup. Syekh Ahmad Ibnu Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, beliau itu salah satu di antara ulama yang kehidupannya itu penuh dengan ujian dan cobaan. Sampai tatkala beliau menulis buku menjelaskan syariat Islam, ya, kemudian berdakwah, beliau banyak dicaci, kemudian dituduh kafir, dituduh musyrik, bahkan beliau dipenjara, bahkan meninggalnya pun dipenjara. Beliau menjadi incaran. Kalau zaman kita itu apa, Pak? Orang yang sering jadi incaran pembunuhan itu apa namanya? Residivis. Bukan residivis, dia ada orang yang diincar hidup. Ini bukan pencarian orang yang kriminal ya Pak ya. Ini orang alim, ulama, pengen dibunuh, kemana-mana dia ada, dia ditangkap dan pengen dipenjara, disiksa dan yang lain sebagainya. Coba. Suatu ketika dia pernah mengatakan, karena beliau ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, beliau mengatakan, "Madza yaf'alu bi a'da'i?" Itu musuh-musuhku itu, mereka mau ngapain dengan diriku? Sesungguhnya surgaku sudah berada di dalam hatiku. Kalau seandainya sajanuni fasijni uslah. Kalau mereka mau menjarakanku, sesungguhnya penjara itu adalah tempat bersendiri bagi diriku. Kalau seandainya saya di penjara, maka penjara itu adalah tempat saya uzlah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di penjara, Pak, jelas takut, karena memang zaman sekarang di penjara itu yang bermasalah kan gitu ya. Kalau zaman dulu tidak, Pak. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu orang yang ditawari jadi hakim, jadi qadhi. Dan kalau tidak mau, mereka dicambuk, Pak. Sekarang orang itu nyari jadi apa? Jadi pejabat supaya strata sosialnya tinggi. Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kalau kita baca sejarah-sejarah mereka, begitu mereka itu menolak untuk mendapatkan jabatan yang tinggi di hadapan para raja, itu dipaksa, dicambuk supaya mau jadi apa? Jadi qadhi, supaya mau jadi hakim. Nah, zaman kita berbeda dengan zaman mereka tentunya. Nah, kembali kepada tadi Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, in sajanuni fasijni uzlah. Kalau seandainya mereka itu menjarakanku, maka sesungguhnya penjara itu adalah uzlah, bersendiri. Kalau di luar saya dikerumuni orang, kemudian susah untuk beribadah kepada Allah, maka di penjara waktu-waktu saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka intaraduni fatardi siyahah. Kalau seandainya mereka itu mengusirku, diusir dari tempatku, kemudian mereka membawaku ke tempat yang jauh, sesungguhnya itu adalah perjalanan, jalan-jalan bagi diriku untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in qataluni faqatli syahadah. Kalau seandainya mereka membunuhku, sesungguhnya pembunuhan itu adalah syahid bagi diriku. Itu ketenangan dalam apa, Pak? Dalam hati. Kata Nabi SAW, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan nikmatnya keimanan. Siapa itu? Man radhiya billahi rabban. Orang yang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama. Wa bil islami dinan. Dan dia ridha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin rasulan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hadis riwayat Muslim nomor yang ke-34. Keimanan itu akan dirasakan bagi orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Kalau ridha Allah sebagai Tuhannya, mau diapa-apakan apa, Pak? Sudah siap. Kita kalau punya anak, Pak, anak kita ini harus dioperasi. Harus ada tindakan yang luar biasa. Operasi kanan, operasi kiri, sobek kanan, sobek kiri. Dokter mengatakan, Pak, anaknya Bapak tidak bisa diobati kecuali dengan operasi. Dan operasinya adalah operasi besar. Ini bisa jadi 10 jam dalam operasi, Pak. Kira-kira Bapak gimana? Kira-kira jenengan, Pak, yang lihat anaknya. Saya kemarin di sebuah rumah sakit, Pak, di daerah Depok. Ada anak usia 2 atau 3 tahun, 9 giginya harus dicabut. Subhanallah. Kita gigi 1 dicabut saja, mbuh piye rasane, Pak? Melong-melong, ini 9.
anak usia 2 atau 3 tahun, anak lupa. 2 atau 3 tahun harus dicabut giginya. Apa Pak? Sebabnya adalah karena giginya rusak. Giginya rusak. Ada lagi Pak, yang mohon maaf, bagian bibirnya sumbing. Itu harus 3 atau 4 kali operasi, subhanallah. Dan usianya masih sekitar kurang dari 10 tahun. Tidak tahu rasanya mulung-mulungnya bagaimana. Orang tuanya tega atau tidak Pak? Antara tega dan tidak tega. Tapi disitulah letak kemaslahatan. Orang itu kalau sudah ridho, ya sudahlah Pak Dokter. Pokoknya Pak Dokter mau gimana pun anak saya, yang penting anak saya selamat. Begitu pula dengan kita. Mau Allah gimana pun kita, syariatkan apapun kita terima. Yang penting kita masuk ke dalam surga, mendapatkan ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ridho. Rela demi kebaikan untuk kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Demikian pula wabil islami dinan, ridho Islam sebagai agama. Dan ini yang kadang-kadang berat Pak. Ini kadang-kadang berat, terutama kalau sudah bertabrakan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang laki ataupun yang perempuan. Contoh mudah, yang perempuan kalau keluar oleh Nabi SAW dilarang pakai minyak wangi, dilarang pakai pakaian yang bisa memikat laki-laki. Sekarang jual baju tulisannya apa? Tampil cantik dengan hijab. Hijab itu bukan supaya tampil cantik, tapi hijab itu untuk supaya Anda tidak dilirik oleh laki-laki. Sekarang tampil cantik dengan hijab, sudah gerindanya subhanallah. Itu suaminya orang loh, istrinya sudah 2 masih ngelirik loh Pak. Suaminya sudah, istrinya sudah 2 masih ngelirik. Padahal pas dibuka cadar yo serang bedo atau karo bojone dhewe. Kan begitu, Pak. Kadang-kadang semacam itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, kalau keluar jangan pakai wewangian. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapapun wanita keluar dari rumahnya kemudian dia memakai wangian fahiya zaniyah, maka tidak beda dia dengan para wanita yang berusaha menggoda laki-laki. Sekarang pertanyaannya, banyak atau tidak yang semacam ini, Pak? Banyak. Hijabnya tapi begitu lewat breng ki ambune apa iki? Subhanallah. Nah, ini Pak, kadang-kadang perlu untuk kita perhatikan. Betapa keimanan itu, kenapa kok kita jarang susah nangis? Kalau nangis itu dibuat-buat. Baca Al-Quran gak faham-faham, sholat males, baca Al-Quran males, dengarkan kajian males, gak ada kenikmatan. Orang kalau sudah, antum Mbak, dalam kondisi sakit, nonton TV, film yang paling antum senengi, itu tahu-tahu jam 2 malam, jam 3 malam, kan gitu ya, jam 1, atau main game sampai kebelet pipis itu loh ditahan, Pak. Ya atau enggak, Pak? Kan semacam itu ya. Toib. Itu adalah orang yang merasakan kesenangan, bukan kenikmatan, Pak. Kesenangan. Adapun iman itu kenikmatan. Iman itu adalah kenikmatan. Itu tidak akan didapatkan kecuali orang yang ridho. Allah katakan A, saya akan ikut. Allah syariatkan B, saya akan ikut. Itu yang susah. Apalagi karakter kita itu susah diatur. Apalagi karakter kita adalah orang yang susah diatur. Yang laki juga demikian. Yang laki juga demikian, Mas. Kalau di luar itu mbok yo rasa jelalatan mata nih, kan begitu ya Pak ya. Kadang-kadang piye lo mi ora didelok yo maneman gitu ya, tidak dilihat apa eman-eman. Ini adalah perkara yang sering apa kita sepelekan, padahal itu apa menjadi sebab kita tidak mendapatkan kenikmatan dalam hati kita. Wa bi Muhammadin Rasulullah, kita itu Muhammad sebagai Rasul. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita hidup menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Ini Pak, kalau kita amalkan, ridho sama Allah sebagai Tuhan kita, ridho Islam sebagai agama kita, ridho Muhammad sebagai Nabi kita, tidak ada yang diagungkan di dalam hatinya kecuali Allah, Muhammad, dan agama Islam. Berarti Pak, kalau seandainya ada orang
yang malu dengan Islam, antum bisa pastikan tidak ada keridhaan di dalam hatinya tentang Islam. Itu sudah pasti. Tidak akan bercampur antara keimanan dengan kemunafikan. Munafik itu apa? Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Orang yang bangga dengan Islam justru menjunjung tinggi kekufuran. Dia usahakan toleransi yang kebablasan, kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk bertoleransi. Saya katakan, Pak, tidak ada satupun agama di dunia ini yang paling detail mengajarkan toleransi kecuali agama Islam. Mau kita ajak bagaimana Islam untuk toleransi, sedangkan Islam itu adalah agama pada puncaknya toleransi. Silahkan datangkan agama satu di dunia ini yang paling menjunjung tinggi toleransi, kita akan buka betapa tidak toleransinya agama tersebut. Saya bicara di forum kaum muslimin ya Pak ya. Saya bicara di forum orang-orang muslim. Kadang-kadang cuma di shooting saja jadi masalah besar ya. Baik, jadi ini poin yang harus kita perhatikan. Makanya tatkala Allah mengatakan waraditu lakumul Islam madinah, Allah katakan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Para ulama kita mengatakan ini syarat bahwa orang Islam juga harus ridho kepada Islam agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pertama dari ayat ini. Faedah yang kedua, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Akhir ayatnya wa raditu lakumul islama dinan. Allah mengatakan pada hari ini. Hari ini yang dimaksud itu hari apa? Tatkala menurunkan ayat ini wa raditu, dan hari ini aku ridho Islam sebagai agama. Al-yauma, hari ini, kalau ayat itu turun itu hari apa? Hari Jumat. Pada tahun tahun berapa? 2022 atau 2024? Pada tahun 9 atau 10 Hijriah. Pada saat haji wada, pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah. Pada hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Pada hari Arafah itu adalah kata Nabi SAW, a'dhamu ayyamin dunya. Hari-hari di dunia yang paling agung adalah hari Arafah. Hari Jumat, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah. Namanya 9 Dzulhijjah. Di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan apa, Pak? Bulan haji. Dalam istilah ilmu syariat ada namanya bulan-bulan haram. Bulan haram itu jumlahnya ada 5 atau 6? 4. 3 bulan datang bersamaan, 1 bulan terpisah. Yang datang bersamaan itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Perhatikan 3 yang datang ini, 1 bulan sebelumnya haram, 1 bulan setelah haram, yang ada bulan haram. Yang terakhir ini bulan apa? Sebelumnya Dzulqa'dah, setelahnya Muharram, yang di tengah adalah bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah, Muharram, yang tengah adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah saking agungnya diapit sebelumnya dengan bulan haram, diapit setelahnya dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan haram itu adalah bulan yang dulu pernah Allah haramkan peperangan. Jadi 3 bulan ini nggak boleh apa Pak? Nggak boleh perang. Kenapa kok 3 bulan diharamkan? Allah ingin menjamin ibadah, keamanan ibadah di bulan Dzulhijjah. Karena saya katakan sejak zaman dulu ada ibadah haji. Ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Dan dulu keamanan itu bukan seperti zaman sekarang. Orang kalau nyuri ditangkap. Zaman dulu orang pinggir jalan bawa emas, penggal, tombak, panah. Jadi keamanan itu sangat tidak terjamin. Makanya Allah mengharamkan peperangan. 1 bulan sebelumnya Allah jamin keamanan bagi semua kaum orang-orang yang hendak mengerjakan ibadah haji. 1 bulan perjalanan. 1 bulan berikutnya Allah jamin keamanan mereka dalam mengerjakan ibadah haji. Setelah ibadah haji nggak langsung pulang, biasanya ada pasar.
Kalau di Mekah, di Madinah itu ada pasar. Kemudian 1 bulan setelahnya Allah jamin keamanan mereka untuk kembali ke kampung halaman. Bulan Dzulhijjah bulan yang sangat agung. Tanggal 9-nya adalah hari yang sangat agung. Bertepatan dengan hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Yauma, pada hari ini. Di ujung ayat Allah mengatakan wa raditu lakumul islama dina. Maksudnya pada hari ini aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Faedah kedua. Faedah pertama tadi sudah kita bahas. Faedah kedua, para ulama kita mengatakan maksud dari ayat ini, Islam yang diridhoi adalah Islam yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam dapatkan ridho adalah Islam yang sesuai dengan Islamnya Nabi dan Islamnya para sahabat. Jadi kalau mengatakan al-yawma hari ini dan akhir dalam bahasa Arab, al itu namanya al-adiyah. Oh, itu yang enggak usah kita bahas. Yang dimaksud Islam di sini karena ada alif lamnya adalah Islam yang ada pada masa Nabi Muhammad dan Islam yang diamalkan oleh para sahabat. Makanya ayat dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan jaminan kepada kita, Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad. Kalau kalian beriman, kaum muslimin beriman sebagaimana imannya para sahabat, jamin kalian adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kewajiban kita itu Pak, bukan berinovasi, tapi mencocokkan ibadah sholat kita dan ibadah sholatnya para sahabat dari Sallallahu Alaihi Wasallam, mencocokkan keimanan kita dengan keimanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti puzzle, Pak. Tahu puzzle ya? Gambar anak-anak itu loh, Pak. Itu kan biasanya kan ada gambar gajah, gambar rumah, gambar apa lagi, Pak? Tugasnya anak-anak itu apa toh, Pak? Gambar supaya pas atau nyocokkan aja yang sudah ada. Nyocokkan aja yang sudah ada. Di mana gambar gajah tempel di tempat area apa? Gajah. Kan begitu ya, Pak ya? Puzzle-puzzle itu kan semacam itu. Konsep beragama kita itu semacam itu. Tidak ada perintah dalam syariat kita untuk berinovasi dalam ibadah, tidak ada. Semuanya adalah ittabi'u, ikuti. Tidak ada yang perintah yang membuat syariat yang baru, tidak ada. Makanya faedahnya kata para ulama, Islam ini yang diridhoi oleh Allah, waraditu, dan aku ridhoi Islam yang dimaksud adalah Islamnya para sahabat. Maka faedah yang kedua, selain kita dituntut untuk ridho Islam sebagai agama, kita juga harus pastikan Islam yang kita ridhoi hari ini sebagai agama kita adalah Islam yang cocok dengan Islamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah faedah yang sangat agung. Dua hal. Jadi tatkala kita ridho cara beragama kita, Islam sebagai cara beragama kita, kita juga harus pastikan Islam yang kita pakai hari ini adalah Islam yang cocok sesuai dengan apa yang pernah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Jadi itu adalah perkara yang harus kita pahami. Agar apa? Agar kita mendapatkan ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau sudah dapat ridho dari Allah, masuk ke dalam agama, ya masuk ke dalam surga. Tapi kalau dari awal kita tidak diridhoi oleh Allah, ya mau gimana lagi toh, Pak? Seorang laki-laki mau ngelamar seorang gadis, pacaran 5 tahun. Si anak yang laki-laki tidak diridhoi oleh bapaknya si perempuan. Kira-kira bagaimana, Pak? Mau jengking-jengking, minta-minta, tidak akan apa? Diizinkan oleh orang tua si perempuan. Kowe iki lho, bahasa Jawa ya, Pak. Kamu ini wong modelmu kayak gini kok mau ngelamar anakku, gitu kan? Bahasa kan semacam itu ya, Pak, kadang-kadang ya, Pak ya. Saking pedesnya kadang-kadang.
Kalau sudah tidak diridhoi, ini kalau sudah menikah, pokoknya kamu kalau sampai nikah sama dia tak coret dari kartu keluarga. Ya jelas, karena kalau sudah nikah pasti apa? Pasti bikin kartu keluarga. Anaknya santai saja. Pokoknya nggak saya akui kamu sebagai anak saya, cucu nggak saya akui. Kan kadang-kadang semacam apa? Semacam itu kalau sudah tidak ridho. Tapi kalau orang sudah ridho, Allah ridho kepada kita, Pak. Semua rentetan dari mulai alam barzakh, jangankan alam barzakh, kehidupan dunia, alam barzakh, alam akhirat, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala permudah. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak dia duga-duga. Anaknya sakit, tiba-tiba sembuh. Istrinya satu, tiba-tiba apa? Tiba-tiba tambah satu ya Pak ya? Enggak. Kemudian tatkala dia bekerja, rizkinya diberikan keberkahan. Anaknya banyak tapi bisa hidup, ya, diberikan kecukupan. Anaknya jadi soleh, jadi penghafal Quran, berbakti kepada orang tua. Itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua yang apa itu? Orang tua yang dendeng atau orang tua yang bertakwa? Orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang tua yang beriman. Di kehidupan barzakh juga sama. Allah Subhanahu wa taala akan kasih kemudahan. Mulai tatkala dia dimasukkan ke dalam alam barzakh, dihimpit di alam kuburnya, Allah akan segera membukanya. Kemudian tatkala diberikan pertanyaan oleh para malaikat, dia akan mampu menjawabnya. Kemudian Allah akan berikan kenikmatan kepada orang tersebut. Didatangkan permadani dari surga, dibukakan pintu dari surga, diberikan kenikmatan dari surga. Dia akan berada di dalam kenikmatan sampai hari kebangkitan. Nanti di hari kebangkitan dia akan dikumpulkan di padang mahsyar, tapi dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Hisabnya hisab yang mudah, mendapatkan buku catatan dari sebelah kanan, kemudian melewati sirat dengan mudah, kemudian dia masuk ke dalam surga. Tatkala dia masuk ke dalam surga, tidak ada lagi rasa penat, tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa susah, semuanya adalah kenikmatan. Itu bagi orang yang beriman. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Nah, kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala setelah azan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan materi kita. Tadi kita sudah jelaskan bahwa poin yang kedua dari pilar yang kedua adalah bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dari ayat ini dapat kita ambil dua faedah yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah bahwa ayat ini mengisyaratkan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim juga untuk ridha terhadap agama Islam. Keridhaan terhadap agama Islam tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai syariat. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan Islam adalah Islam yang pernah diamalkan dan dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat. Maka kewajiban kita adalah mencocokkan apakah Islam kita sudah sesuai dengan Islamnya para sahabat ataukah belum. Dan itu tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan menuntut ilmu. Nah, kemudian pilar yang ketiga atau poin yang ketiga, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah yakin bahwa itu satu-satunya agama yang sempurna, kita yakin bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, maka konsekuensinya adalah kita juga harus yakin bahwa semua agama selain agama Islam adalah agama yang batil, agama yang tidak benar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. Islam di sini yang dimaksud adalah Islam yang benar, Islamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam yang pernah diamalkan oleh para sahabat. Dan tentunya Islam yang diamalkan oleh para sahabat itu dalam perkara-perkara ibadah terdapat perselisihan, gitu ya, terdapat perselisihan. Mereka sepakat dalam akidah, akan tetapi dalam sedikit pelaksanaan, dalam sholat, dalam zakat, dalam haji ada sedikit perselisihan. Nah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi ada dua hukum, dua konsekuensi yang Allah akan berikan kepada orang yang mencari agama selain agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yuqbala minhu." Apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, kalau kita mengklaim ada satu amalan yang kita klaim itu dari Islam, padahal itu bukan dari Islam, tidak ada sumbernya dari Quran, tidak ada sumbernya dari sunnah, tidak ada sumbernya dari ijma', dan tidak ada sumbernya dari qiyas, maka kita mengklaim itu sebagai agama Islam dan kita amalkan padahal itu bukan dari Islam, maka dalam kondisi semacam ini fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari orang tersebut meskipun dia melakukannya dengan berpeluh keringat, dengan harta, dengan waktu, jiwa, raga, dan semuanya. Fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari orang tersebut. Konsekuensi yang kedua, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi, ya, masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama
Islam. Kita wajib punya keyakinan ini atau tidak, Pak? Wajib punya keyakinan ini atau tidak? Thayyib, pertanyaannya, apa hukum orang yang mengatakan semua agama itu sama? Benar atau tidak, Pak? Berarti, Pak, salah besar atau tidak? Jawabannya keliru. Karena Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa orang yang punya agama, mengharapkan agama, seperti Allah Subhanahu wa taala, dimaksudkan sebagai orang yang Allah mengatakan inna Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di Allah, yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Jangan sampai muncul timbul di hati kita toleransi bahwa semua agama itu sama. Sekarang ada yang mengatakan surganya agama itu setiap agama memiliki surganya masing-masing. Ini juga sama, Pak. Setiap agama memiliki surganya. Mas, udah biarkan, enggak usah diusik. Uang masing-masing punya surganya sendiri. Ini juga keliru. Berarti punya klaim bahwa ada surga selain surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lau kana fihima alihatun illallah lafazata. Kalau seandainya dunia ini Tuhannya dua saja, dunia ini hancur. Perusahaan, Pak, kalau pemiliknya dua, hancur. Kalau pemimpinnya satu, yang dia punya power penuh terhadap sebuah perusahaan, kebijakan di tangan dia, maka perusahaan akan jalan. Tapi kalau perusahaan ini diminta oleh B, bahasa kita cawe-cawe, pengurusnya satu, direkturnya satu, ketuanya satu, tapi ada yang cawe-cawe, kira-kira bisa jalan atau tidak, Pak? Nggak bisa semuanya, bukan hanya perusahaan. Rumah juga demikian, pemimpinnya satu, suami, tapi kalau ada pihak kedua yang mulai cawe-cawe, mulai ikut-ikutan, mulai memberikan hembusan-hembusan yang tidak enak dalam keluarga, maka akan carut-marut. Sekolah juga demikian. Berapa kepala sekolah, Pak? 2 atau 3? 1 wakilnya baru 1. Kan gitu ya, Pak ya? Banyak boleh ya? Tapi ketuanya 1. Kalau tidak, kalau ketuanya ada 2, Allah mengatakan la fasadata. Semua urusan itu, ketuanya 2, itu pasti sudah akan hancur. 1 saja. Dunia ini, kalau sampai ada yang mengatur 2, niscaya akan hancur. Makanya Allah mengatakan seandainya dunia ini, yang ngatur 2 akan hancur. Sekarang buktinya, dunia ini berjalan dengan baik atau tidak? Dengan baik. Pengaturan hujan, pengaturan alam semesta semuanya, langit, kemudian matahari. Kalau matahari itu Tuhannya 2, Pak. Yang satu, wah kamu pengen dari sini aja. Yang satu, matahari kamu dari sini, tidak akan apa? Tidak akan berjalan. Makanya Tuhan itu hanya 1. Allah mengatakan surganya Allah. Jangan sampai kita mengatakan Tuhannya beda-beda, surganya beda-beda. Tidak ada. Tidak ada yang semacam itu. Surganya 1. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun surga ada banyak, tapi itu semua surganya Allah Subhanahu wa taala. Hukum juga hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus menjadi keyakinan yang harus dipegang oleh setiap muslim sampai dia meninggal dunia. Jangan sampai terbetik di dalam hati kita bahwa semua agama sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Kok kita mengatakan enggak ya Allah, semua agama sama, semua agama benar, semuanya lo mengajarkan kebaikan. Gimana Pak jawabnya? Semuanya mengajarkan kebaikan. Masa mau kita larang mereka mengajarkan kebaikan? Jawabannya, tidak ada kebaikan yang benar murni kecuali agama Islam. Kenapa? Semua yang diklaim sebagai kebaikan, antum harus paham, semua yang diklaim sebagai kebaikan oleh para pemuka agama itu adalah berdasarkan akal. Dan manusia itu sebagaimana tangannya terbatas, pandangannya terbatas, maka akalnya juga terbatas. Tidak ada yang mampu untuk meliputi kebaikan semua makhluk kecuali zat yang menciptakan makhluk itu sendiri. Kalau HP ini rusak, kepada siapa kita akan pergi, Pak? Kepada orang yang paham tentang HP, kan begitu ya?
maka yang berhak untuk kita ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan A, kita harus yakini. Allah katakan B, kita harus yakini. Jangan sampai kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah waktunya qomat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita qomat, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Karena pesan dari panitia kalau sudah bunyi mau qomat, Ustaz buka pertanyaan Ustaz. Taib, ada yang mau ditanyakan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.